Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa wala amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak rahimakumullah. Ahlan wa sahlan. Selamat berjumpa kembali setelah Corona. Sudah cukup lama kita tidak berjumpa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita dalam ibadah kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, yang ingin saya angkat sebagai tema kajian pada pagi hari ini adalah menggapai husnul khatimah di saat wafat. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, muncul pertanyaan, apa yang dimaksud dengan husnul khatimah? Di sini husnul khatimah dijelaskan oleh para ulama. Yang dimaksud husnul khatimah adalah yaitu ayyuwaffaqul 'abdu qabla mautihi ilal iqla'i 'amma yughdibullah 'azza wa jal wal iqbal 'ala ta'at wa a'malil khair wal istiqamah 'alaihi hatta ya'tiyahul maut wa huwa 'ala hadzal hal. Yang dimaksud dengan istiqamah atau husnul khatimah, seseorang itu meninggal husnul khatimah berarti seseorang itu diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum meninggal dunia untuk meninggalkan seluruh dosa-dosanya, maksiat-maksiat yang menyebabkan datangnya murka Allah, dan untuk bertaubat dan menyesali segala kesalahannya dan bersungguh-sungguh dalam mengerjakan ketaatan dan segala kebaikan-kebaikan sebelum ia meninggal dunia. Itu yang dimaksud dengan husnul khatimah. Jadi kalau kita mengatakan, Ustadz, orang itu meninggal husnul khatimah, apa sih maksudnya? Yaitu sebelum meninggal dunia dia sudah rajin taubat. Ya Bu ya. Dosa-dosa yang ia lakukan, pekerjaan-pekerjaan yang mendatangkan murka Allah, ia tinggalkan. Lalu orang ini rajin ke masjid dan jarang absen. Berarti orang ini meninggal husnul khatimah. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Ahmad dalam kitab Al-Musnad, dimuat dalam kitab Al-Musnad dari Anas bin Malik radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aradallahu bi'abdin khairan ista'malahu, qila kaifa yasta'miluhu ya Rasulullah, qala yuwaffiquhu li'amalin salih qabla al-maut thumma yaqbiduhu alaih." Hadis ini mungkin bapak-bapak pernah mendengar dalam riwayat Imam Ahmad bin Hanbal dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala jika menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, maka sebelum meninggal orang itu dipakai oleh Allah. Sahabat bertanya, bagaimana Allah memakainya ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, yaitu Allah Subhanahu wa taala memberikannya taufik untuk melakukan amal soleh sebelum dia meninggal, lalu Allah cabut nyawanya dan dia sedang melakukan amal soleh. Itu berarti kalau Allah menginginkan kebaikan bagi seorang hamba. Nanti saya menceritakan ibu-ibu dalam kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad. Pak Ustadz,
Apakah kalau orang itu meninggal dunia sementara dia belum bertaubat atau dia masih mengerjakan maksiat, apakah orang itu berarti tidak husnul khatimah? Jawabannya tadi sudah kita jelaskan. Secara umum orang meninggal husnul khatimah seperti itu. Tapi kalau hitungan Allah, Allah menginginkan lain, ini perkecualian. Bu, mungkin ibu-ibu tidak percaya. Ini dimuat dalam kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad. Dalam bab membaca solawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dijelaskan oleh Imam Zainuddin Al-Milibari bahwa di zaman beliau menceritakan dari gurunya, satu kali ada seorang pergi haji bersama ayahnya. Lalu di saat dia pergi haji, dia kerjaannya sholawat terus. Lalu orang tanya, kok kamu pergi haji di setiap tempat baca sholawat terus? Kapan kamu baca doanya? Kamu gak pernah baca doa, gak pernah minta sama Allah. Setiap hari selalu baca sholawat. Nah ini perspektif lain. Mungkin kalau ibu-ibu mengalami ini jangan dijadikan standar. Ini ilmu Allah. Lalu dia cerita, mengapa dia ketika dia pergi haji, setiap di tempat-tempat, di Multazam, di Makam Ibrahim, di Arafah, di Mina, dia sholawat terus. Aku lihat kamu enggak berdoa kepada Allah, enggak minta sama Allah. Dia jawab, saya ini pergi haji bersama ayah saya. Lalu sampai di kota Basrah, ini rupanya jauh Bu, dari Irak. Ini orang pergi haji dari Irak. Sampai di kota Basrah, ayah saya meninggal dunia. Belum sempat pergi haji. Lalu ketika saya lihat, saya singkap, ketika ayah saya meninggal dunia dan wajahnya ditutupi dengan kain, saya singkap, ternyata wajahnya berubah menjadi seekor, mukanya kayak seekor keledai. Wajah ayahnya berubah seperti keledai. Lalu saya bersedih. Orang mau pergi haji, bapak saya meninggal di tengah jalan, tiba-tiba wajahnya dibuka oleh dia kayak keledai. Lalu saya pun ngantuk dan tertidur. Lalu tiba-tiba saya ketemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Rasulullah melihat saya, lalu saya terus pegang tangan Rasulullah. Saya ikuti Rasulullah. Nah, ini perjalanan dia ketika dia sedang menuju haji. Lalu dia mengatakan, aku bersumpah akan aku ceritakan kejadian yang menimpa bapak saya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu dia pun menceritakan kepada Rasulullah. Dalam mimpinya itu Rasulullah menjawab, kana ya'kulur riba. Ayahmu dahulu di dunia sering makan riba. Tahu Bu, riba? Rentenir. Rentenir. Kalau nggak tahu rentenir, tukang kredit. Tukang kredit. Nah, dan orang yang makan riba akan Allah jadikan seperti ini sampai di hari kiamat, baik di dunia maupun di akhirat. Lalu lanjut kisah. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan kisah tersebut. Jadi setelah dikasih tahu oleh anaknya perihal ayahnya, dijawab oleh Rasulullah, dahulu dia selalu makan riba.
Namun ternyata malaikat menyampaikan kepadaku, orang ini sebelum tidur selalu rutin membaca solawat 100 kali kepadaku. Nah, jadi dia makan riba juga, tapi sebelum tidur selalu baca solawat. Maka aku pun, kata Rasulullah, meminta syafaat kepada Allah agar orang ini diberikan maaf oleh Allah. Anaknya kemudian mimpi lagi, dia lihat wajah ayahnya berubah bagaikan bulan purnama. Bagaikan bulan purnama. Lalu di saat anak itu mengubur ayahnya, lalu dia mendengar di saat sedang mengubur ayahnya ada suara yang membisiki di telinganya, "Hei, nak, yang membuat ayahmu dimaafkan oleh Allah dikarenakan yaitu orang ini mendapat syafaat dari Rasulullah dikarenakan dahulu dia sering baca sholawat. Semenjak itulah," kata anak tadi, "kemana-mana saya selalu baca sholawat. Kemana saja, di mana saja saya selalu baca sholawat." Nah, ini kan berarti ini bukan husnul khotimah, Bu, ya. Nah, tadi kan kita bicara orang yang meninggal husnul khotimah adalah orang yang sebelum meninggal sudah bertaubat kepada Allah, sudah meninggalkan segala hal-hal yang diharamkan. Tadi orang tadi belum dia taubat udah keburu mati, sehingga wajahnya akan di dunia akan Allah bikin seperti keledai. Itu hukuman dunia. Nah, tapi rupanya Allah punya Rahman dan Rahimnya, dan berkat syafaat Nabi Muhammad SAW, maka orang ini akhirnya diapain, Bu? Diberikan kemuliaan. Jadi anaknya akhirnya melihat wajah ayahnya bagaikan bulan purnama, maka anaknya pun agak lega. Nah, ini Bapak-bapak, Ibu-ibu rahimakumullah, ini tadi husnul khatimah. Jadi kembali kepada hadis Rasulullah, "Innallaha idza arada bi 'abdin khairan ista'malahu." Faqalu, "Kaifa ista'malahu ya Rasulullah?" Qala, "Yuwaffiquhu li'amalin salihin qabla al-mauti wa yaqbiduhu alaih." Sesungguhnya Allah jika menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, maka sebelum meninggal orang ini diberikan taufik oleh Allah, yaitu orang ini banyak melakukan amal soleh sebelum dia meninggal, dan di saat dia meninggal dia sedang melakukan amal soleh. Mungkin kita bertanya, "Pak Ustadz, apa yang dimaksud Allah memberikan taufik?" Nah, di sini ada penjelasan, ada istilah hidayah, ada taufik. Ente nggak dapat hidayah sih, ente nggak dapat taufik sih dari Allah, Bu, ya. Apa itu perbedaannya? Hidayah, Ibu, ini adalah petunjuk Allah kepada seseorang hamba dari hamba-hambanya, yaitu Allah memberikannya petunjuk masuk ke dalam agama Islam. Itu namanya hidayah. Secara umum itu hidayah adalah orang yang Allah tunjukkan dia masuk memeluk agama Islam. Itu arti hidayah. Nah, kalau taufik itu apa? Taufik artinya yaitu ketemunya antara keinginan dengan kemudahan dari Allah. Saya pengen pergi haji. Udah lama berdoa nggak kunjung pergi haji. Lalu saya punya tanah, saya tawarkan. Udah lama tanah itu, ya Pak Suhali, makanya gampang kata orang Betawi. Kalau pengen pergi haji, biar berangkat gampang. Apa bacanya? Baca surah Tabarok, baca surah Al-Muluk. Apalagi, Bu? Baca surah Al-Waqiah. Kalau baca Quran enggak juga, udah surah Al-Muluk dibaca kagak juga berangkat haji, surah Al-Waqiah kagak juga berangkat haji.
maka terakhir baca surat tanahnya. Ya Bu ya. Di apa Ibu? Ya, surat tanahnya dibaca itu. Nah. Lalu orang ini berangkatlah dia pergi haji karena dia punya sebidang tanah dijual, laku. Nah berarti orang ini dapat taufik. Itu arti taufik, yaitu ketemunya antara cita-cita dan keinginan dengan kemudahan dari Allah. Itu namanya orang itu mendapat taufik. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, ya Allah, sedikit orang yang mendapat hidayah, lebih sedikit lagi orang yang mendapat taufik. Bapaknya pengen duitnya banyak, ya Bu ya, duitnya banyak, rumahnya banyak, pengen bapaknya anaknya biar belajar ke luar negeri, anaknya agak mau. Akhirnya cita-cita bapak enggak juga kesampaian. Nah, berarti enggak mendapatkan taufik. Enggak ketemu antara keinginan dengan kemudahan dari Allah. Karena semua itu adalah berkat kemudahan dari Allah. Kayak ibu-ibu datang ke sini, saya datang ke sini, berkat apa? Kemudahan dari Allah. Berapa banyak orang yang pengen ke JGC, berapa banyak orang yang pengen taubat, berapa banyak orang yang pengen meninggal husnul khotimah, tapi nggak mendapatkan taufik dari Allah. Nah orang ini mendapatkan taufik. Nah berarti orang ini mendapatkan kebaikan dari Allah. Tuh. Jadi orang kalau pengen diberikan keistimewaan oleh Allah, sebab enggak semua orang diberikan keistimewaan, sekalipun orang itu sudah orang beriman, sudah orang Islam. Ada ibu-ibu, bapak-bapak rahimakumullah, nanti cara-cara bagaimana meraih husnul khatimah. Nanti ada cara-cara menggapai husnul khatimah. Nah, jadi bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, jadi orang-orang yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah berarti orang ini adalah orang-orang pilihan dari Allah. Berarti orang ini adalah orang-orang yang diinginkan, diberikan kebaikan oleh Allah. Dan kita katakan ini adalah special gift, yaitu pemberian khusus dari Allah. Tidak semua hamba diberikan kemudahan dan taufik sebelum meninggal untuk taubat. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, coba kita lihat berapa banyak orang hayya 'alas shalah, dia cuma lihat kok orang-orang pada ke masjid ya, tapi dia kakinya nggak pernah nyampe ke masjid, cuman ngelihat doang. Gua kapan ya ke masjid ya? Kakinya nyangkut di sepeda motor mulu, Bu. Ya Bu ya. Hayya 'alas shalah, lewat depan masjid cuman longok. Lalu dia pergi. Kagak pernah nyampe ke masjid kakinya. Kakinya di mana, Bu? Nyangkut di motor melulu. Nyangkut di mobil. Nah, berarti orang ini lalu meninggal dunia, berarti orang ini belum mendapatkan taufik dari Allah, belum mendapatkan kebaikan dari Allah. Tapi kalau orang hayya 'alas shalah, entar dulu mampir dulu ke masjid. Hayya 'alas shalah, selalu ingat ke masjid. Nah, orang ini lalu meninggal dunia sehabis sholat, ketika ruku, ketika selesai tahiyat. Ini tanda orang meninggal husnul khatimah. Jadi Bapak Ibu, kalau seandainya kita oleh Allah sudah diberikan kebaikan, Bapak udah rajin ke masjid, pegang itu kuat-kuat. Pegang itu kuat-kuat. Jangan ditinggalkan, bersyukur kepada Allah, minta sama Allah. Makanya kita habis sholat selalu Allahumma
Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ya musrifal qulub sarif qulubana ila ahsani ta'atik. Ya Allah yang membolak-balikan hati manusia, bolak-balikanlah hati kami ya Allah berada di atas agamamu. Wahai Allah yang selalu membolak-balikan hati manusia, bolak-balikan hati kami ya Allah ala ahsani ta'atik, menuju ila ahsani ta'atik, menuju ibadah kepadamu yang lebih baik. Jadi kita mohon kalau kita sudah menjadi ahli masjid, menjadi aktivis pengajian, menjadi ibu-ibu yang aktif di majelis taklim, bapak-bapak yang aktif di majelis taklim, mintalah kepada Allah supaya terus diberikan istiqomah sehingga meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Nah, itu diantara cara untuk menggapai husnul khatimah. Caranya apa? Kalau sudah diberikan kebaikan oleh Allah, pegang dan tekuni, laksanakan, lakukan, komitmen. Kalau bapak sudah dijadikan aktivis masjid, pengurus masjid, atau dijadikan orang yang selalu ke masjid saat azan berkumandang, pegang itu. Jangan dilepas. Berarti Allah menginginkan kita menjadi orang baik. Innallaha idza arada bi 'abdin khairan ista'malahu. Kata Rasulullah, sesungguhnya Allah jika menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, Allah menggunakannya. Bagaimana digunakan? Yaitu Allah memberikan taufik kepadanya untuk melakukan amal soleh sebelum meninggal, lalu Allah cabut nyawanya dan dia masih terus melakukan amal soleh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu pengertian husnul khatimah. Sebagaimana sekarang, apa tanda-tandanya? Nah, sekarang apa tanda-tanda husnul khatimah? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tanda orang itu husnul khotimah yang pertama adalah ma ya'rifuhul 'abdul al-muhtadar 'inda ihtidarihi. Bagaimana tanda orang itu husnul khotimah? Tanda pertama adalah diketahui melalui orang tersebut sebelum meninggal dunia. Apa itu? Dimuat dalam Al-Quranul Karim, Fusilat ayat 30. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah, komitmennya kuat. Ada orang ke masjid asal ingat, Bu, asal ingat. Ke masjidnya kapan? Akhir bulan doang. Mulai tengah bulan sama akhir bulan ke masjid. Kalau awal bulan baru dapat gajian, tidak ke masjid dia. Dia giliran happy lupa sama Allah. Giliran susah baru ingat sama Allah. Berarti orang ini ndak husnul khatimah. Orang yang ndak istiqomah. Orang istiqomah itu ibu-ibu, baik kondisi lapang, kondisi sulit, terus dekat kepada Allah. Ya kalau manusia, Pak ya, kalau istrinya dekat sama bapak, kapan? Di awal bulan, ya maklumin aja. Giliran habis dapat duit, baru dekat sama suami. Giliran duitnya udah habis, ya, jauh dari suami. Ya, itu manusiawi, ya maafkan aja. Tapi kalau kepada Allah jangan seperti itu ibu-ibu. Kepada suami mungkin bisa, tapi kepada Allah jangan. Usahakan jangan. Apapun kondisinya, kondisi lapang, ada duit, enggak ada duit, awal bulan, tengah bulan, akhir bulan, selalu dekat
kepada Allah, selalu rajin ke masjid. Nah, berarti orang ini innalladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu, sesungguhnya orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, lalu mereka selalu istiqamah. Jadi cara menggapai istiqamah, cara menggapai husnul khatimah, istiqamah. Tsumma istaqamu, lalu mereka istiqamah. Apa itu istiqamah? Abu Bakar Siddiq mengatakan istiqamah artinya orang yang semata-mata beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah, tidak pernah kedukun. Ada orang Islam Pak, pakai jilbab dia. Mungkin sudah haji dia, mungkin berkali-kali haji dia. Tapi kalau kesulitan, mendapatkan musibah, mendapatkan kesulitan, ingatnya orang pinter. Ayo kita ke orang pinter. Selalu. Pak Suwali ada nggak kayak gitu ya? Ada? Mana orangnya? Mudah-mudahan di sini tidak ada ya. Padahal pakai jilbab. Mungkin dia sudah pergi haji, mungkin ustazah. Banyak orang Islam seperti itu. Yaitu kalau kesulitan, ingatnya orang pinter. Ketemu saudaranya, jodohnya susah, udah ke orang pinter belum? Lalu ponakannya belum dapat pekerjaan, apa nasihatnya? Udah ke orang pinter belum? Padahal dia pakai jilbab, ibu haji. Atau mungkin Pak Haji. Nah, berarti orang ini belum istiqomah. Masih melakukan persekutuan kepada Allah. Makanya kata Rasulullah SAW, man ata kahinan aw arrafan fa saddaqahu bima yaqul faqad ankara bima unzila ala Muhammad. Siapa orang yang mendatangi orang pinter lalu percaya dengan omongannya, kata Rasulullah, maka orang ini berarti telah mengingkari, tidak percaya kepada ajaran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Dalam riwayat, siapa orang yang datang ke orang pinter lalu percaya dengan omongannya, Allah tidak menerima sholatnya selama 40 hari. Lihat, hati-hati ibu. Sekali kita datang ke orang pinter, tahu kan orang pinter? Tahu bu orang pinter bu? Kecuali orang pinter, betul-betul pinter. Pinter dalam arti dikasih apa pak? Minum, lalu minumannya dibacain Al-Quran. Nah, ini lain hal. Yang dimaksud orang pinter tadi yang dilarang adalah orang yang baca mantra-mantra. Mantra-mantra yang artinya sendiri dia kagak paham, apalagi ibu. Oh iya, yang baca kagak paham, apalagi pasiennya. Nah, ini nggak boleh. Ini diantara ruqyah syar'iyah adalah satu, pengobatan yang diperbolehkan secara syariat, yaitu ketika orang itu diobati dengan ayat-ayat Al-Quran. Boleh. Tapi kalau dibaca dengan mantra-mantra yang maknanya tidak ada artinya, yang tahu nggak bisa diketahui maknanya, abrakadabra, apa mantra-mantra, maka ini termasuk orang pinter tadi, orang pinter yang dilarang. Atau dalam pembahasan adalah ada ruqyah syar'iyah. Ini lain pembahasannya, nanti ada pembahasan khusus. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi istiqomah. Jadi istiqomah itu artinya apa? Sebagai cara agar kita menggapai husnul khotimah, istiqomahlah. Yaitu satu, kata Abu Bakar Siddiq, orang itu tidak menyekutukan Allah. Yang kedua, kata Umar bin Khattab, apa itu istiqomah? Lam yaruwighu rawghanas sa'lab. Arti orang istiqomah adalah orang yang tidak celingak-celinguk kayak celingak-celinguknya serigala. Orang yang tidak peragu seperti peragunya
Lihat ibu kalau serigala jalan gimana bu? Bagaimana karakter serigala kalau jalan? Entar kiri, entar kanan, entar kiri, entar kanan. Ya. Peragu. Nah ibu, entar bapak, entar ke masjid. Kalau ingat ke masjid. Kalau lagi nggak mood, nggak ke masjid. Nengoknya kemana? Ke tempat-tempat lain. Nah, berarti orang ini masih celinguk kayak serigala. Tapi kalau orang itu istiqomah 5 waktu, apapun kondisinya, apakah hujan, ya kalau hujannya hanya hujan kecil, kecuali hujan yang lebat, memang itu dimaafkan, boleh tidak sholat berjamaah, kecuali sakit, maka dia jaga. Nah, itu namanya orang istiqomah. Kecuali betul-betul sakit yang menyebabkan orang ini tidak mampu berangkat ke masjid, itu dimaafkan. Tapi kalau cuma sakit-sakit sedikit, ya tetap berangkat ke supaya kita dihitung oleh Allah sebagai orang-orang yang istiqomah. Nah itu, Bapak-bapak, Ibu-ibu rahimakumullah. Maka orang-orang yang istiqomah, tatanazzalu alaihimul malaikah, kata Imam Ibnu Katsir. Orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah, maka turunlah kepada mereka para malaikat. Kapan malaikat turun? Yang pertama kata Imam Ibnu Katsir, indal ihtidar. Malaikat akan turun saat orang ini menjelang nyawanya dicabut oleh Allah. Tuh, malaikat pertama turun. Alla takhafu wa la tahzanu. Dan malaikat menghibur, janganlah engkau takut menghadapi alam akhirat, wa la tahzanu, dan janganlah engkau bersedih meninggalkan anak istri. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan bergembiralah kalian dengan surga yang Allah janjikan untuk kalian. Nah, yang kedua kata Imam Ibnu Katsir, kapan malaikat turun menghibur? Yang pertama di saat nyawanya pengen dicabut oleh Allah. Yang kedua di saat dia berada di alam kubur. Bukankah dahulu mungkin saya pernah ceritakan di sini ibu-ibu, nanti dalam hadis yang sangat masyhur dari Barra bin Azib bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tatkala orang soleh itu meninggal dunia, ya Bu ya, orang soleh meninggal dunia, maka datanglah malaikat seolah-olah wajah mereka laksana cahaya matahari. Sekumpulan malaikat datang, lalu duduk di samping mayat. Tidak lama mata memandang, turunlah malaikat Israel. Nah, malaikat-malaikat tadi yang banyak, kata Rasulullah dalam riwayat Barra bin Azib dalam hadis sahih. Ini hadisnya sangat populer. Malaikat ini membawa kafan-kafan dari sorga, perlengkapan-perlengkapan dari sorga. Ini orang-orang yang husnul khatimah. Wa ma'ahum akfan. Malaikat tadi membawa perlengkapan dari sorga, dibawa kafan, dibawa minyak-minyak wangi dari sorga, dibawa bedak-bedak dari sorga. Lalu tatkala datang malaikat Israel, lalu malaikat Israel duduk di dekat kepalanya, lalu malaikat Israel mengatakan, wahai nyawa yang baik pada tubuh yang baik, keluarlah Anda menuju keridhaan Allah dan kecintaannya. Maka kata Rasulullah, dicabutlah nyawanya seolah-olah seperti dituangnya air dari mulut teko. Itu cara Allah memerintahkan malaikat Israel mencabut nyawa orang beriman. Seperti keluarnya air dari mulut teko. Lalu setelah nyawanya dicabut, diberikanlah kepada para malaikat yang banyak tadi. Lalu digotonglah ke atas.
Itu kalau orang yang meninggalnya husnul khatimah. Dibawalah ke atas. Lalu kata Rasulullah, dan di setiap pintu-pintu langit malaikat yang menggotongnya mengatakan, wahai malaikat, bukalah pintu langit pertama. Oh, ternyata ibu, aromanya sangat wangi, baunya sangat wangi semerbak. Dan kata Rasulullah, dan tidak ada malaikat-malaikat di langit kecuali mereka menginginkan agar mayat itu melewati mereka karena wanginya yang sangat semerbak. Lalu disebutlah, siapa si Anu? Siapa itu yang dibawa? Si Anu adalah Anu. Nah, disebutlah kata Rasulullah dengan nama-namanya yang baik, dengan amalannya yang baik. Lalu sampailah dia ke langit tertinggi, diperlihatkanlah rohnya di hadapan Allah. Lalu Allah mengatakan, aku ridho kepadanya, dari tanah aku ciptakan dan kepada tanah aku kembalikan, dan nanti dari tanah akan aku bangkitkan. Allah mengatakan, wahai malaikat, aku ridho kepadanya, kembalikan mayat ini ke tanah. Padahal jasadnya masih terbaring, tapi rohnya sudah naik. Padahal jasadnya masih disemayamkan di bumi, tapi rohnya sudah naik. Lalu kata Allah, dikembalikanlah oleh malaikat. Lalu Allah mengatakan, wahai para malaikat, berikanlah dia karpet bentangan menuju sorga. Maka kata Rasulullah, orang soleh yang meninggal husnul khatimah, ketika mayatnya diletakkan di dalam kubur, maka dia melihat ada lorong. Dia bisa melihat dari dalam kubur ada lorong, yang dia bisa melihat lorong-lorong menuju surga. Lalu malaikat mengatakan, inilah tempatmu yang telah Allah ganti dengan keimananmu, sekarang tempatmu adalah surga. Jadi Allah perlihatkan, kata malaikat mengatakan, inilah tempatmu neraka yang telah Allah ganti dengan amal solehmu, dengan keistiqomahanmu. Allah gantilah sekarang dengan surga. Lalu kata Rasulullah, setelah dia itu, padahal bu 7 kali melangkah, kata Rasulullah, maka mayat itu mendengar suara kaki saudara-saudaranya yang meninggalkan kuburnya. Maka 7 hentakan, kata Rasulullah, itu hentakan sendal-sendal saudaranya dia dengarkan dari alam kubur. Maka 7 kali dia melangkah, datanglah malaikat Munkar dan Nakir. Ditanyalah, man rabbuka, bla 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 bla. Ternyata orang ini karena istiqamah, wa yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kalau orang itu istiqomah, ahli masjid, tidak pernah absen dia ke masjid, meninggal dalam keadaan husnul khatimah, wa yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya, dan Allah meneguhkan, wa yusabbitullahu alladhina amanu, orang-orang yang beriman yang istiqomah, bil qawli tsabit, diteguhkan, dia bisa menjawab semua pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir. Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Allah Tuhanku. Man nabiyuka, siapa nabimu? Rasul, nabiku. Wa ma imamuka, apa imammu? Al-Quran, imamku. Wa man ikhwanuka, siapa saudaramu? Ini saudara-saudara saya. Orang-orang beriman, saudara-saudara saya. Jadi orang ini dibikin mulutnya bisa menjawab oleh Allah, dikarenakan dahulu di dunia orang ini istiqamah. Tuh yang kedua kata Imam Ibnu Katsir, orang yang istiqamah, pertama, malaikat akan datang menolongnya di saat nyawanya pengen dicabut. Yang kedua, malaikat akan datang
menolongnya di saat dia di alam kubur. Di alam kubur. Lalu kata malaikat setelah ditanya, lulus jawabannya. Jawabannya lulus. Malaikat mengatakan, tidurlah engkau seperti tidurnya pengantin. Saya ketika baca hadisnya, emang tidur pengantin kayak gimana sih, Bu? Bu, Pak, yang udah ngalamin jadi pengantin, itu malaikat yang bilang, tidurlah engkau seperti tidurnya seorang pengantin. Pengantin tidurnya merengut apa senyum, Bu? Bu. Nah, lupa Pak Ustadz ya. Lupa. Nah, tidurlah dia, Ibu. Lalu di kuburnya setelah dikatakan tidurlah engkau, istirahatlah engkau, datanglah. Kata Rasulullah, karena dia orang yang husnul khatimah, orang istiqomah, maka kata Rasulullah, datanglah seorang laki-laki ganteng dengan wangi yang semerbak, dengan pakaian yang bagus. Lalu mayat itu mengatakan, man anta? Siapa engkau? Kayaknya engkau orang-orang baik, datang dengan niat yang baik. Lalu dia menjawab, ana amaluka saleh, aku ini amalanmu. Dahulu kamu tidak pernah absen sholat di masjid. Sekarang aku akan menyertaimu, menemanimu sampai menjelang datangnya hari kiamat. Tuh, Bu. Yang kedua, ini balasan bagi orang yang istiqomah. Maka caranya bagaimana Pak Ustadz supaya kita husnul khatimah? Istiqomah. Kalau pengen ditawar-tawari, mau 1 juta, mau 2 juta, sorry ya, 2 juta. Kalau 1 miliar mungkin luntur juga ya, Bu ya. Luntur juga imannya ya, Bu ya. Iya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kebalikan orang yang su'ul khatimah. Bagaimana orang yang su'ul khatimah? Kata Rasulullah, sesungguhnya seorang hamba yang kafir dan munafik, ketika menjelang meninggal dunia, datanglah sekelompok malaikat, wajah mereka laksana cahaya matahari. Dan mereka bawa pakaian kayak pakaian karung goni. Bu, tahu karung goni, Bu? Kelambu, tahu kelambu? Sprek. Kainnya kasar. Lalu ketika malaikat ini duduk di sekeliling mayat tersebut, sekejap mata memandang, datanglah malaikat pencabut nyawa, Israil. Lalu kata malaikat Israel, wahai jiwa yang buruk yang bersemayam pada tubuh yang buruk, keluarlah engkau menuju murka Allah, menuju kemarahan Allah. Maka dicabutlah nyawanya, kata Rasulullah. Bagaimana cara nyabutnya? Yaitu kayak mata pancing yang nyangkut di karung goni. Mata pancing nyangkut di karung goni. Tuh cara dicabutnya nyawa orang yang su'ul khatimah, orang kafir, orang munafik, ahli maksiat. Sakit. Lalu setelah dicabut, maka rohnya diberikan kepada para malaikat yang tadi pakai bawa karung goni, lalu diangkat ke atas. Lalu kata Rasulullah, ketika diangkat ke atas, minta dibukakan pintu langit, maka semua malaikat menolak. Ruh apakah ini yang baunya bau busuk? Maka disebutlah fulan bin fulan, amalannya yang buruk. Ini orang tidak pernah sholat, tidak pernah beribadah. Setiap azan kumandang, kakinya nggak pernah nyampe ke masjid. Nyantolnya di mana terus kakinya, Bu? Di motor, di sepeda, jogging,
di mobil, di mall, di tempat-tempat hiburan, tempat-tempat restoran, orang-orang sholat terus sepanjang waktu, tidak pernah dia mampir ke masjid. Maka ibu-ibu akhirnya rohnya dibawa ke langit dan ditolak oleh malaikat. Ya, Bu. Lalu dibuanglah rohnya. Wa may yusyrik billahi faka'annama kharra minas samaa'i fatakhtafuhu at-tayru aw tahwi bihi ar-rihu ila makanin sahiq. Wa may yusyrik billahi faka'annama kharra minas samaa'i fatakhtafuhu at-tayru aw tahwi bihi ar-rihu ila makanin sahiq. Siapa orang yang menyekutukan Allah, faka'annama kharra minas sama', maka orang ini seperti terpental dari langit. Allah buang, lempar rohnya. Fatakhtafuhu at-tayr, atau orang ini disambar oleh burung. Au tahwi bihi rihu ila makanin sahih, atau dibawa oleh angin ke tempat yang jauh. Itulah matinya orang yang su'ul khatimah. Allah tidak merahmatinya, maka muncullah istilah roh gentayangan. Apa ibu? Roh gentayangan. Karena rohnya nggak diapain? Nggak diapain? Nggak diterima. Ada yang bilang itu roh gentayangan. Kenapa? Matinya bunuh. Waktu kita kecil gitu ya. Roh gentayangan. Ya, inilah ibu-ibu. Lalu orang ini nggak diterima oleh Allah, nggak diterima. Dan ketika masuk ke liang kubur, ibu-ibu. Makanya innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Innal abrara lafi 'illiyin wa ma adraka ma 'illiyun kitabun marqum yashhadul muqarrabun. Innal fujjara lafi sijjin. Dalam ayat yang lain, orang-orang yang ahli maksiat, orang yang su'ul khatimah, lafi jahim. Allah tempatkan dia di neraka jahim. Adapun orang-orang yang bersih, orang yang suci, orang yang istiqamah, orang yang bertakwa, lafi 'illiyin, Allah tempatkan dia di tempat yang tinggi. Wa ma adraka ma 'illiyun, tahukah kalian apa itu 'illiyun? Kitabun marqum, panji-panji yang letaknya Allah taruh dia di atas tempat panji-panji yang dekat dengan para malaikat letaknya. Wa innal fujjara lafi sijjin, sesungguhnya orang-orang yang ahli durhaka Allah tempatkan dalam sijjin. Kata Imam Ibnu Abbas, sijjin itu letaknya di bawah bumi paling dasar. Allah simpan rohnya orang-orang ahli maksiat, orang munafik, orang kafir, lafi sijjin, dalam penjara. Penjaranya di mana adanya, Bu? Di bawah tanah yang paling dasar. Rohnya orang-orang yang su'ul khatimah. Allah lempar, tidak Allah terima. Nah, makanya kelanjutannya ketika orang ini ditanya marabbuka, dia tidak bisa menjawab. Kata Rasulullah, ketika orang itu orang munafik, orang kafir, dan orang ahli maksiat yang enggak juga bertaubat kepada Allah, maka orang ini ketika ditanya oleh malaikat, kata Rasulullah, tidak bisa jawab. Lalu orang ini pun dipukul oleh malaikat, di mana pukulan tersebut sekiranya dipukul ke gunung, gunung itu akan hancur. Itulah yang dikatakan dengan siksa kubur. Dan semua, kata Rasulullah, mendengarkan illa tsaqalain, kecuali dua makhluk yang tidak mendengar siksa kubur, yaitu jin dan manusia. Lalu setelah itu
dia pun diperlihatkan dari alam kuburnya bisa menerawang. Lalu Allah mengatakan, inilah tempatmu, sorga. Lalu Allah ganti dengan amalanmu. Maka sekarang diperlihatkanlah dia lorong, matanya bisa melihat lorong menuju neraka. Lalu ketika dia sedang dalam kondisi seperti itu, datanglah seorang, kata Rasulullah, laki-laki dengan wajah yang buruk, pakaian yang buruk, wangi yang busuk. Lalu laki-laki itu mengatakan, siapa engkau? Seolah-olah engkau datang dengan niat yang jahat. Laki-laki menjawab, ana amaluka sayyi, aku amalan burukmu yang akan menemanimu sampai menjelang datangnya hari. Orang ini hidup terus dalam keadaan siksa kubur. An-naru yuraduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Neraka itu diperlihatkan. Ini kan kisahnya menceritakan tentang Fir'aun. Neraka itu diperlihatkan oleh Allah dari semenjak dia di alam kubur. Itu di pagi hari dan sore hari. Itu kobaran api neraka diperlihatkan di wajah Fir'aun dan tentara-tentaranya. Dan pada hari kiamat, adkhilu ala fir'auna asyaddal azab. Dan pada hari kiamat Allah mengatakan, wahai malaikat, masukkanlah Fir'aun dan pasukannya, tentaranya ke dalam siksa yang paling pedih. Ini argumentasi para ulama bahwa orang yang meninggal dalam keadaan su'ul khatimah, penuh bergelimang dengan maksiat, orang munafik, orang kafir, maka dia akan mengalami siksa kubur. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Yang ketiga, kapan lagi malaikat datang? Ini tadi saya ceritakan, orang yang istiqomah, yaitu cara meraih husnul khatimah dengan cara istiqomah. Balasan istiqomah, satu, malaikat akan datang menjelang nyawanya dicabut. Yang kedua, malaikat datang saat di alam kubur. Yang ketiga, malaikat datang saat menjelang datangnya hari kiamat. Ketika dia dibangkitkan dari alam kubur, maka malaikat sudah berdiri. Kata Imam Ibnu Katsir, malaikat sudah berdiri dan malaikat siap membawa orang ini menuju sorga. Ditenteng, dibawa orang ini, dibimbing orang ini. Ini jalannya. Enak nggak, Bu? Enak nggak? Enak. Ibu pergi ke Jawa, nggak tahu daerah situ kita. Lalu pergi seorang diri, atau berdua atau bertiga, nggak ada penunjuk jalannya. Capek nggak, Bu? Capek. Tapi kalau ibu pergi ke suatu tempat, lalu ada yang nunjuki jalan, enak nggak, Bu? Enak. Ada guide yang membimbing kita. Nah, siapakah yang membimbing kita dari mulai nanti melewati jembatan Shiratal Mustaqim, dari mulai terus rentetan-rentetan hari kiamat, hisab, ditanya, hisab, lalu sampai terus dia melewati jembatan Shiratal Mustaqim, dibimbing oleh malaikat, sampailah dia masuk surga, baru malaikat melepaskannya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi kembali cara yang pertama, bagaimana tanda orang itu husnul khatimah? Tandanya adalah dia istiqomah. Dia tahu dengan amalannya sendiri. Orang itu istiqomah. Makanya dalam hadis apa? Rasulullah SAW menjelaskan, man ahabba liqa Allah ahabba Allahu liqa'ah, wa man kariha liqa Allah kariha Allahu liqa'ah. Siapa orang yang mencintai berjumpa dengan Allah, maka Allah juga mencintai untuk berjumpa dengannya.
Dan siapa orang yang membenci berjumpa dengan Allah, Allah juga membenci berjumpa dengannya. Maknanya apa, Ibu? Orang yang di dunia dia sudah istiqomah, amalannya sudah dia cicil. Jadi orang sholat itu, sholat yang kita kerjakan setiap hari itu ibarat kita sedang menyicil amalan. Ibu beli mobil, beli motor, beli rumah dengan bayar nyicil. Sebulan ini lunas sampai berapa? Katakan sampai 5 tahun, sampai 10 tahun. Ibu pengen beli sorga, bapak pengen beli sorga, maka dibayar dengan nyicil. Apa itu? Cicil. Sholat subuh hari ini udah contreng, berjamaah contreng, puasa contreng, kita nyicil semua. Lah nanti kalau kita subuhnya sering ketinggalan, sholatnya sering ketinggalan, puasanya sering bablas, ibadahnya sering bablas, lalu kita pengen beli sorga, beli dari mana? Pakai apa beli? Jadi pakai amalan kita nyicil. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu ya. Jadi orang mukmin, Bu, orang mukmin jika dia amalnya sudah banyak, amal solehnya sudah dia lipat gandakan, sholatnya dia jaga, kurbannya setiap tahun dia bayar. Ini mau kurban ya. Ini apalagi di era apa ini? Era pandemi Covid, akhirnya banyak masjid-masjid yang kekurangan kurban. Kenapa? Duitnya entek. Tapi hati-hati, Bu. Ada orang yang punya duit, setan selalu membisiki, udah nggak usah. Ini kan corona, ya Bu ya. Ini kan corona, duit lagi susah, udah kamu nggak usah kurban, udah tabung aja. Nah, ini setan. Setan selalu menghalang-halangi kita menuju amal soleh. Maka ibu-ibu, kalau ibu-ibu punya kelebihan harta, juga istiqomah. Jangan ntar tahun ini bayar kurban, nyembelih kurban, tahun depan kagak kurban. Padahal duitnya ada banyak. Nah berarti orang ini juga nggak istiqomah. Jadi jadikan ibu istiqomah. Kalau ibu duitnya sudah ada, kelihatan tabungannya banyak, ada Pak Ustadz, buat makan udah nggak usah dipikirin, banyak duit saya, tabungannya banyak, ya udah kurban. Adapun hari depan kita serahkan kepada Allah. Besok bagaimana Pak Ustadz? Rezeki kan yang ngatur Allah. Allah yang menjamin kita besok makan apa, ada rezekinya. Balik. Ya. Nah, jadi orang kalau amalannya sudah banyak, Bu, lalu dia sakit-sakitan, Bu. Orang ini sakit-sakitan, amalannya sudah, pasti dia pengen apa? Ya Allah, aku rindu berjumpa denganmu. Dia pengen segera lepas dari dunia. Kenapa? Sakit. Yang sudah tua, yang sudah uzur. Kalau orang ini sudah sakit-sakitan, dia rindu sama Allah. Pengen berjumpa. Itulah yang dimaksud. Sesungguhnya orang jika mencintai Allah, maka siapa orang yang mencintai berjumpa dengan Allah, maka Allah cinta berjumpa dengannya. Dan siapa orang yang membenci berjumpa dengan Allah, Allah juga membenci berjumpa dengannya. Berbeda dengan orang yang amalannya tidak ada, jarang. Lalu tiba-tiba dia sakit, mendadak. Tiba-tiba menjelang meninggal dunia, maka dia tidak mau meninggal. Kenapa Ibu? Amalannya
amalannya tidak ada. Takut dia berjumpa dengan Allah, maka Allah juga membenci berjumpa dengannya. Nah, itu yang pertama. Tanda yang pertama, orang itu husnul khatimah adalah dia tahu dengan dirinya sendiri, yaitu dia istiqomah. Tanda yang kedua apa? Yaitu orang ini ketika meninggal dunia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Rasulullah dalam hadis yang hasan sanadnya diriwayatkan dari Mu'ad bin Jabal, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa orang yang akhir ucapannya adalah la ilaha illallah dakhalal jannah, maka dia akan masuk surga. Tuh, saya singkat saja. Apa tadi? Meninggalnya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tanda kedua. Tanda ketiga, orang yang meninggal dan keningnya dalam keadaan apa, Ibu? Basah. Keningnya basah. Al-mautu birashhil jabin. Tanda orang husnul khatimah yang tadi pertama adalah orang itu istiqomah, yang kedua orang itu apa? Mengucapkan 2 kalimat syahadat, yang ketiga orang itu meninggalnya palanya keringetan. Makanya Rasulullah dalam riwayat ketika beliau menjelang meninggal dunia itu Rasulullah minta dipakai kain, lalu diapain, Bu? Aisyah ngambil lap lalu diapain, Bu? Kening Rasulullah keringat. Innalil mauti sakarat. Lalu Rasulullah mengatakan sesungguhnya mati itu memiliki sakaratul maut. Lalu Rasulullah wafatnya berada di pangkuan Aisyah radhiyallahu anha. Dan akhir dari ucapan Rasulullah lalu ya Rabb, Allah apa? Allahumma rafiqal a'la. Kata Aisyah yang aku dengar adalah Rasulullah ar-rafiqal a'la, ar-rafiqal a'la. Aku ingin berjumpa dengan Allah di tempat yang maha tinggi. Lalu Aisyah mengatakan, idan taroktana ya Rasulullah, kalau begitu engkau lebih memilih berjumpa dengan Tuhanmu dan engkau ingin memilih ke sana daripada engkau ingin berlama-lama di dunia. Sebab apa, Bu? Dalam riwayat Nabi itu ketika meninggal dunia, khusus Nabi saja, malaikat datang memberikan pilihan, mau meninggal dunia sekarang atau masih pengen jalan-jalan. Kalau Pak Suhali mungkin pengen jalan-jalan dulu, Pak Ustadz. Makanya para nabi khusus perkecualian. Sebelum meninggal dunia oleh malaikat dikasih pilihan. Mau meninggal sekarang atau mau jalan-jalan dulu. Atau ditunda. Tapi semua para nabi lebih memilih meninggal sekarang. Kenapa? Sebab dia sudah melihat hawanya udah nikmat. Sebagaimana bayi ketika dilahirkan ke dunia, mau dia kembali ke perut ibunya? Gak mau dia. Orang juga begitu, kata para ulama. Orang ketika menjelang meninggal dunia, gak mau lagi dia di dunia. Dia udah pengen buru-buru ke akhirat. Ya, itu meninggal keningnya basah, keringetan. Yang ketiga, tanda orang itu husnul khatimah, al-mautu lailatal jum'ah au nahariha, meninggal pada malam Jumat atau hari Jumat. Dalam hadis sahih Rasulullah SAW bersabda, dari riwayat Tirmidzi, Imam Ahmad,
dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW bersabda, "Ma min muslimin yamutu yaumal jum'ati aw lailatal jum'ati illa waqahu Allahu fitnatal qabri." Tidak ada orang muslim meninggal pada hari Jumat atau malam Jumat kecuali Allah jaga dia dari fitnah kubur. Allah jaga dari fitnah kubur. Pak Ustadz, bapak saya meninggalnya bukan malam Jumat. Gimana ya? Ada ulama kiai meninggalnya bukan malam Jumat atau hari Minggu atau hari apa? Ulama menjelaskan itu bukan juga jaminan. Kalau orang itu meninggalnya bukan malam Jumat atau meninggalnya bukan hari Jumat, bukan jaminan orang itu tidak husnul khatimah. Kenapa Ibu? Meninggal malam Jumat atau hari Jumat itu tidak bisa direkayasa. Langsung pemberian dari Allah. Tidak bisa direkayasa. Paham? Jadi kalau berarti tidak juga orang yang meninggal bukan malam Jumat atau hari Jumat, bukan berarti dia tidak husnul khotimah. Dia husnul khotimah tapi dengan cara lain Allah kasih. Dia husnul khotimah tapi dengan cara lain. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak rahimakumullah, kalau kita meninggalnya malam Jumat, maka tadi orang ini enggak akan mengalami fitnah kubur. Akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, orang yang mati syahid di medan perang. Orang yang mati syahid di medan perang. Diriwayatkan dari hadis Imam At-Tirmidzi dari Miqdam bin Ma'di Karib radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, Allah berikan kepada orang yang mati syahid 7 keistimewaan. Yang pertama, Allah ampunkan dosanya langsung. Pertama dia darahnya muncrat, rohnya dicabut, langsung Allah ampunkan seketika itu juga. Ini keistimewaan yang Allah berikan bagi orang yang mati di medan jihad, syahid, mati syahid. Yang kedua, dia melihat tempatnya di sorga. Yang ketiga, Allah berikan dia perhiasan keimanan. Allah kasih dia baju di akhirat, Allah tempelkan dia baju keistimewaan orang-orang beriman. Yang keempat, Allah nikahkan dia dengan 72 bidadari. Ya Bu ya? Ini ibu-ibu, gimana nih Pak Ustadz? Nah, kalau perempuan gimana? Ya. Yang kelima, Allah selamatkan dia, lindungi dia dari azab kubur. Yang keenam, Allah jaga dia dari al-faza'il akbar, dari rasa takut pada hari kiamat. Orang-orang pada ketakutan, ketar-ketir pada hari kiamat, dia nyantai. Nyantai. Orang-orang pada gelisah, dia nyantai, tenang, rileks. Yang ketujuh, yudha ala ra'sihi tajul wiqar al-yaqutah minhu khairum minad dunya wa ma fiha. Allah berikan dia apa Ibu? Di kepalanya dikasih kayak raja, apa itu Bu? Mahkota dari intan permata surga. Dan Allah
berikan dia syafaat sebanyak 70 orang dari keluarganya. Dia bisa memberikan syafaat kepada 70 orang keluarganya. Ini orang yang meninggal husnul khatimah, yaitu orang yang mati syahid. Yang keenam, orang yang mati syahid. Yang ke berapa? 6. Al-mautu ghaziyan fi sabilillah, tadi orang yang mati syahid. Yang kedua, yang keenam, orang yang mati berperang di jalan Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan, kata Rasulullah dalam riwayat Imam Muslim, Sahih Muslim, diriwayatkan, kata Rasulullah sallallahu ma ta'udduna syahida fikum, apakah yang kalian lihat tentang orang yang mati syahid di tengah kalian? Qalu ya Rasulullah, kata para sahabat Nabi, wahai Rasulullah, orang yang mati syahid adalah orang yang terbunuh di jalan Allah, maka orang itu mati syahid. Lalu Rasulullah mengatakan, idzan inna syuhada'a ummati idzan qalil. Kalau orang mati syahid adalah orang yang mati di medan perang, kalau begitu sedikit. Kata Rasulullah, orang-orang yang mati syahid dari umatku kalau begitu berarti sedikit. Kalau patokannya cuman orang yang mati syahid adalah orang yang mati di medan jihad. Lalu sahabat nanya, kalau begitu siapa Rasulullah? Nah, qala, Rasulullah menjawab, man qutila fi sabilillahi fahuwa syahid, wa man mata fi sabilillahi fahuwa syahid, wa man mata fi ta'un fahuwa syahid, wa man mata bil batni fahuwa syahid, wal ghariqu syahid. Banyak kalau gitu mati syahid. Apa? Rasulullah mengatakan, siapa orang yang terbunuh di jalan Allah, maka dia syahid. Terbunuh di jalan, dibunuh. Nanti ada keterangan lagi, orang itu dibunuh oleh pasukan Khawarij, orang-orang Khawarij, maka dia juga mati syahid. Kalau di sini, siapa orang yang terbunuh di jalan Allah, dia mati syahid. Yang kedua, siapa orang yang mati di jalan Allah, dia mati syahid. Lagi belajar, mau kuliah, mau ngaji, mau nyetor hafalan Quran. Apa bu? Mati. Tabrak motor, tabrak mobil, tabrak kereta. Dia sedang dalam jalan Allah. Lagi mau menuntut ilmu, mau ngajar, mau belajar. Asalkan ngajarnya ngajar yang baik, bukan ngajar ilmu-ilmu yang tidak baik. Maka orang ini termasuk mati syahid, yaitu sekalipun dia kagak terbunuh di medan perang, tapi terbunuhnya, matinya di jalan Allah. Wa man mata fit ta'un, dan siapa orang yang mati kena virus corona. Nah ini ta'un, orang yang mati kena wabah ta'un, wabah virus, juga mati syahid. Dan siapa orang wa man mata bil batni, dan siapa orang yang mati sembelit, tahu sembelit? Sakit perut, enggak berak-berak, kanker usus termasuk, itu sakit perut itu bu. Saya punya kawan dahulu, mungkin Pak Profianto kenal ya, ususnya dipotong karena dia beraknya udah nggak bisa berak. Kata dokter dipotong, dipampet, lalu bikin
samping, dia nggak mau, meninggal. Ini termasuk mati syahid. Kenapa? Matinya kena penyakit perut, daerah perut, pencernaan perut. Ya, orang itu mati syahid. Apalagi waman mata, siapa orang yang mati, apa ibu? Matinya bagaimana tadi? Siapa orang yang mati tenggelam, ya juga mati syahid. Wal ghariqu syahid, orang yang mati tenggelam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu saya singkat saja. Yang berikutnya adalah orang yang mati ditendang, diinjak kendaraannya di jalan Allah. Man suri'a an dabatihi fi sabilillah aw waqasahu ba'iruhu aw walagathu hammah. Orang yang mati keinjak kendaraannya di jalan Allah, mati syahid. Orang yang mati ketabrak mobil, ketindian mobil. Kan kendaraan kalau di zaman dulu onta, keinjak onta, kegencet kuda. Udah gitu matinya di jalan Allah. Itu juga mati syahid. Ya Bu ya. Apalagi orang yang mati ditendang oleh ontaknya, atau orang yang mati disengat oleh hama, oleh binatang serangga. Ya. Yang terakhir, siapa lagi orang yang mati syahid? Orang yang husnul khatimah. Tadi orang yang mati syahid itu macam-macam dengan jenisnya. Yang terakhir adalah orang yang senantiasa al-murabit fi sabilillah, orang yang menjaga benteng-benteng umat Islam. Benteng-benteng umat Islam di perbatasan-perbatasan negeri Islam, berbatasan dengan pasukan musuh. Ini negeri musuh. Ini benteng-benteng tentara-tentara di perbatasan daerah Malaysia di mana. Lalu dia mati diserang oleh Papua Merdeka. Diserang oleh siapa itu Bu? OPM. Ya, tentara-tentara yang sedang menjaga benteng-benteng umat Islam. Nah, itu juga mati syahid. Dia berada al-murabit fi sabilillah, sedang menjaga benteng umat Islam. Saya kira demikian husnul khatimah. Semoga bermanfaat. Insyaallah di lain kesempatan bisa kita sambung kembali. Hadanallahu wa iyyakum.